Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah kasih. Engkau yang penuh harapan, penuh cinta kepada kami. Engkau memberikan segala-galanya kepada kami. Bantu kami ya Bapa untuk juga berbelas kasihan kepada orang lain. Terutama ketika mereka mengalami kesulitan dan hidup yang tidak mudah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, perintah saling mencintai adalah perintah yang harus kita jalankan, harus kita temui, harus kita alami. Sesulit apapun dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita mengikuti bukan hanya perintah agama, bukan hanya perintah harus melakukannya bagi sesama, tapi karena inilah syarat supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Inilah syarat utama, karena di sana hanya ada kasih, tidak ada yang lain, karena Allah adalah kasih. Dan salah satu bentuk cinta kasih Allah adalah seperti yang dirasakan oleh Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan, melihat begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong ya, mengikuti Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Apakah kita punya perasaan yang sama? Terutama ketika orang lain berada dalam situasi yang berat. Beberapa hari yang lalu, seseorang yang memang problem hidupnya sangat berat. Bukan karena kesalahan dia, tetapi kesalahan orang yang dekat dengan dia, yaitu suaminya yang berselingkuh dan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya demi pasangannya yang ditinggalkan istrinya dan anak-anaknya untuk hanya bermain-main dengan selingkuhannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak dapat dimengerti, dipahami, tapi saya bilang berat memang, ya. Dan kasihan suamimu itu karena sudah dikuasai oleh nafsu kehidupannya, oleh kendaannya itu, ya. Dan saya mengatakan, bisakah kamu mengampuninya dan memaafkannya? Bisakah kamu berbelas kasihan karena dia sungguh sebetulnya patut dikasihani? Ya. Mungkin itu juga yang Tuhan rasakan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita dikuasai oleh dosa. Ya, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan ingin kita semua diampuni karena kebodohan kita, karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, karena ketidakberdayaan kita. Ya. Dan ini bukan yang gampang, ya. Mendoakan orang yang sungguh-sungguh sebetulnya berbelas kasihan, sungguh-sungguh sebetulnya dikuasai oleh nafsu-nafsunya. Sebetulnya kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa itu. Dan itulah yang terjadi ketika cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dengan menjadi manusia seperti manusia berdosa. Dan dia mengorbankan diri untuk manusia dan untuk kita yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita dan menebus kita. Ya. Itulah cara Tuhan yang ingin membebaskan kita dari segala belenggu dosa dengan berdoa, dengan mengampuni, dengan memaafkan, dengan menerima situasi yang berat itu dan menjadi satu, menjadi seperti manusia yang berdosa. Kan itulah saudaraku terkasih, mari kita sekali lagi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami
penderitaan, bisakah kita mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan? Bisakah kita mendoakan orang-orang yang mengalami seperti yang saya alami? Ya. Bisakah kita menebus dalam tanda petik dosa-dosa umat manusia? Ya, dengan penderitaan yang harus kualami. Sekali lagi, itulah mungkin penebusan yang Tuhan minta kepada kita. Supaya kita menjadi tanda petik penyelamat bagi orang lain dengan kita mengorbankan diri untuk orang lain. Semoga kita bisa memandang, melihat cara Tuhan menyelamatkan kita manusia. Yaitu dengan mengorbankan diri, dengan mendoakan, dengan berbuat baik kepada orang lain. Terutama orang yang kita benci, yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang mengalami dosa, yang hidup dalam dosa. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.